Mungkin ya, Kemenkes yang awal cukup detail. Iya, Pak. Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, Ya, tapi detailnya, Pak? detailnya nanti di Kemenkes ya. Nanti ada. Mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Seorang bocah berusia 4 tahun, tubuhnya kecil, ringkih. Tapi ketika ia dirawat di rumah sakit, dari hidungnya keluar cacing. Ya, cacing. Ratusan, bahkan ribuan, bersarang di tubuh mungilnya. Namanya Raya, balita malang dari Sukabumi. Ia hidup dalam keluarga miskin. Orang tuanya menderita gangguan jiwa, dan ia sendiri tidak pernah tercatat dalam sistem negara karena tak punya akta lahir, tak punya kartu identitas, dan tak punya kartu BPJS. Dan ketika publik menunggu jawaban dari pemerintah, ketika harapan itu kita letakkan di pundak seorang menteri koordinator yang membawahi bidang kesehatan, sosial, pendidikan, hingga perlindungan anak. Lantas, apa jawabannya? Saya ngantuk. Diucapkan dengan tawa. Tawa di atas penderitaan rakyat. Juli 2025, Raya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH di Sukabumi. Kondisinya sudah sangat kritis, tak sadarkan diri dengan dugaan awal TBC. Namun yang mengejutkan tim medis, dari hidung Raya keluar cacing. Tak berhenti di situ. Dari kotorannya pun, cacing terus bermunculan. Tubuh mungilnya menjadi ladang penyakit akibat infeksi cacing parah. Dokter berjuang, perawatan intensif dilakukan. Namun kondisi tubuhnya yang lemah diperparah dengan TBC membuat harapan semakin tipis. Pada 22 Juli 2025, Raya menyerah, meninggalkan dunia ini dengan tubuh yang tak semestinya dimiliki seorang anak. Tapi kisah Raya bukan hanya tentang penyakit, bukan sekedar kisah medis. Ia adalah potret nyata bagaimana kemiskinan, birokrasi, dan kelalaian negara bisa membunuh. Ketika relawan Rumah Teduh mengetahui kondisi Raya, mereka bergerak cepat. Mereka tahu tanpa BPJS, biaya rumah sakit akan sangat mahal. Mereka pun berlari ke sana-sini, ke Dinas Kependudukan, ke Dinas Sosial, ke Dinas Kesehatan. Rumah sakit memberi kelonggaran 3 hari. 3 hari untuk mengurus identitas dan BPJS darurat. Namun 3 hari itu berlalu tanpa hasil. Sistem birokrasi terlalu kaku, tak ada mekanisme darurat, padahal setiap jam berarti nyawa bagi Raya. Akhirnya tagihan perawatan mencapai 23 juta rupiah, meski ada keringanan dari rumah sakit. Tetap saja, 15 juta rupiah harus dibayar tunai oleh relawan. Nyawa seorang anak tergadai oleh selembar kartu identitas yang tak pernah ia miliki. Dan inilah yang membuat publik marah. Mengapa sistem kesehatan kita tidak berpihak pada rakyat miskin? Mengapa administrasi didahulukan daripada nyawa? Ketika pertanyaan itu sampai ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, publik menanti jawaban serius. Mungkin ya, Kemenkes yang awal cukup detail. Iya, Pak. Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, Ya, tapi detailnya, Pak? detailnya nanti di Kemenkes ya. Nanti ada. Mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Publik menanti jawaban serius, menanti empati, menanti tanggung jawab.
Tapi apa yang kita dengar? Dengan santai Pratikno berkata, mungkin anunya Kemenkes yang mengawal cukup detail. Saat wartawan mendesak lebih jauh, apakah ia punya informasi tambahan? Jawaban itu muncul. Detailnya nanti di Kemenkes ya. Kamu nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit. Disertai dengan tawa. Ya, tawa. Di atas penderitaan seorang anak miskin yang meninggal karena infeksi cacing. Di tengah viralnya kasus yang mengoyak hati bangsa, seorang menteri justru bercanda. Padahal, tugas Kemenko PMK jelas, mengkoordinasikan sektor kesehatan, sosial, pendidikan, agama, hingga perlindungan anak. Kasus Raya bukan hanya soal medis, ini soal kemiskinan, birokrasi, dan kegagalan perlindungan sosial. Dan seorang menteri koordinator tidak boleh cuci tangan, tidak boleh berlindung di balik alasan kantuknya. Kasus Raya menyebar luas. Video tubuhnya dipenuhi cacing mengguncang hati publik. Di media sosial, masyarakat ramai-ramai mengecam pemerintah. Mereka menyebut ini bukti nyata bahwa rakyat kecil tidak pernah jadi prioritas. Relawan Rumah Teduh mengatakan, kasus seperti ini bukanlah yang pertama. Mereka sudah menangani ratusan pasien serupa, miskin, tanpa identitas, dan akhirnya terlambat mendapatkan perawatan. Bedanya kali ini, kisah itu viral. Pertanyaannya, berapa banyak rakyat lain yang tidak kita ketahui? Berapa banyak nyawa yang hilang hanya karena birokrasi yang kaku dan pejabat yang abai? Dan ketika seorang menteri koordinator hanya bisa menjawab dengan tawa, lalu kepada siapa rakyat harus menggantungkan harapan? Kepada siapa kita bisa percaya bahwa negara benar-benar hadir? Kisah Raya adalah tamparan keras. Ia mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukanlah sekedar soal perut kosong, bahwa birokrasi bukan sekedar aturan administrasi, bahwa pejabat abai bukan sekedar kelalaian kecil. Semua itu bisa membunuh, bisa merenggut nyawa anak-anak yang seharusnya punya masa depan. Hari ini kita kehilangan Raya, besok bisa jadi ada anak lain yang bernasib sama. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan biarkan pejabat menertawakan penderitaan rakyat? Atau kita akan bersuara, menuntut perubahan, dan menolak untuk terus dibodohi? Suara Anda berarti. Tulis di kolom komentar apa yang Anda pikirkan tentang sikap seorang menteri yang menjawab dengan tawa di atas tragedi. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa kisah Raya bukanlah sekedar tragedi lokal, tapi potret nyata bagaimana negara memperlakukan rakyat kecilnya. Karena jika kita diam, maka tawa itu akan terus terdengar, dan korban berikutnya hanya tinggal menunggu giliran. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.